Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas F. Pertama-tama, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 1 untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Andi Andrea Mustika, yang kedua ada saya sendiri, Destria Silvana, yang ketiga ada Adelia Pinky Karisma, yang keempat ada Pramudia Bagas Ananda Fahrezi, yang kelima ada Muhammad Arianto. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari matematika bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi ke-6 yaitu permintaan pasar dan elastisitas permintaan. Untuk materi akan disampaikan oleh Andi Andrea Mustika. Baik, materi pertama yang akan kita bahas adalah permintaan pasar. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Andi Andrea Mustika. Nah, materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi permintaan pasar, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga adalah kurva permintaan, yang keempat adalah fungsi kurva permintaan. Yang pertama adalah definisi permintaan pasar. Permintaan sendiri merupakan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu di pasar. Pasar merupakan suatu tempat yang paling ramai saat kita mau membeli suatu kebutuhan karena di sanalah tempat pertemuan dan penawaran berlangsung. Jadi, permintaan pasar merupakan perpaduan jumlah dan harga dari suatu barang yang dibutuhkan oleh para konsumen dalam berbagai tingkat periode dan suatu harga tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor yang pertama merupakan harga. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Jadi begini, jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. Pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi dan sebaliknya. Untuk faktor yang kedua adalah pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan itu begini. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga akan menjadi rendah. Faktor yang ketiga adalah selera konsumen. Nah, yang dimaksud dari selera konsumen ini adalah selera masyarakat yang selalu berubah, sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. Faktor yang keempat adalah harga barang lain. Nah, yang dimaksud dari harga barang lain ini begini. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga bisa mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa komplementernya. Untuk faktor yang kelima adalah perkiraan. Nah, yang dimaksud dengan perkiraan itu begini, permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh suatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang atau jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga. Dan faktor yang keenam adalah jumlah penduduk. Biasanya jumlah penduduk bisa sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah penduduk sedikit, maka jumlah permintaan akan rendah. Baik, saya Pramudia Bagas akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka permintaan akan turun, dan itu sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Jika kita melihat pada kurva di samping yang menjelaskan tentang harga roti coklat dan jumlah roti coklat, pada garis pertama harga roti coklat adalah 0,0 dan jumlah rotinya 12. Pada garis kedua harga roti coklat 500 dan jumlah roti coklat 10. Hal itu secara langsung menjelaskan bahwa hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka permintaan akan turun, dan semakin harga roti coklat itu naik maka permintaan akan semakin turun. Contohnya seperti harga roti coklat 1000, permintaan menjadi 8,
harga roti coklat 1.500 permintaan jadi 6, harga roti coklat 2.000 jumlah roti coklat menjadi 4, dan seterusnya. Semakin harganya tinggi maka permintaannya semakin rendah. Selanjutnya, fungsi kurva permintaan dapat kita lihat pada keterangan kolom pertama, yaitu fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. P yaitu berarti harga produk, QD berarti jumlah produk yang diminta, A berarti konstanta, B berarti koefisien. Nah, kita lanjut pada kolom kedua untuk memperoleh persamaan kurva permintaan. Nah, pada keterangannya kita lihat P1 berarti harga mula-mula, P2 berarti harga setelah perubahan, dan Q1 berarti jumlah yang diminta mula-mula. Selanjutnya, peta konsep elastisitas permintaan. 1. Definisi elastisitas permintaan. 2. Cara hitung. 3. Faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Adelia Pinky Karisma. Saya akan menjelaskan cara hitung elastisitas permintaan. Rumus elastisitas permintaan atau ED. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangan, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan. Delta P adalah perubahan harga barang. P adalah harga mula-mula. Q adalah jumlah permintaan mula-mula. ED adalah elastisitas permintaan. Sebagai contoh, di dalam sebuah tabel diketahui P1 1000, P2 800, Q1 40 unit, Q2 36 unit. Berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaan adalah ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Untuk mencari delta Q, Q2 dikurangi Q1. Untuk mencari delta P, P2 dikurangi P1. Sedangkan P per Q diambil dari P1 dan Q1. Jadi, ED sama dengan negatif 4 per 200 dikali 800 per 40 sama dengan negatif 0,4. Khusus dalam perhitungan elastisitas permintaan, berlaku nilai mutlak. Jadi, tanda negatif dihilangkan sama dengan 0,4. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan. 1. Sifat komoditas. Elastisitas harga dari permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komoditi tersebut. Biasanya, elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, kotak korek api, dan lain-lain yang kurang dari 1. Pasalnya, setiap perubahan harga komoditas tersebut tidak mempengaruhi permintaan, karena konsumen akan membeli komoditas tersebut terlepas dari perubahan harga. 2. Ketersediaan barang pengganti. Barang pengganti mengacu pada barang-barang yang dapat digunakan di tempat lain, seperti teh dan kopi, biskuit Oreo dan biskuat, dan lain-lain. Sedikit turunnya harga satu barang pengganti menyebabkan lebih banyak permintaan untuk barang tersebut. 3. Barang dengan penggunaan berbeda. Barang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis. Kenaikan harga suatu komoditas menyebabkan penurunan penggunaan komoditas tersebut. 4. Pendapatan konsumen. Elastisitas harga permintaan bervariasi dengan pendapatan konsumen. Untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, permintaannya tidak elastis. Sedangkan untuk kelompok berpenghasilan menengah, permintaannya elastis. 5. Kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, alkohol, kopi, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga komoditas ini tidak menyebabkan perubahan permintaan. 6. Tingkat harga. Komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, AC, emas,
dan harga murah seperti koran memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. 7. Jangka waktu. Permintaan untuk komoditas apapun tidak elastis untuk jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan elastis untuk jangka waktu yang lebih lama. 8. Permintaan bersama. Barang-barang pelengkap seperti mobil dan bensin, tinta dan pulpen, kamera dan film, dan lain-lain memiliki permintaan yang tidak elastis. Kenaikan harga bensin mungkin tidak menyusut jika tidak ada penurunan permintaan mobil. 9. Permintaan peak dan off-peak. Permintaan komoditas selama waktu sibuk atau peak tidak elastis, sedangkan selama waktu tidak sibuk atau off-peak lebih elastis. Pola ini terutama berlaku dalam kasus transportasi dan fasilitas akomodasi hotel. 10. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas. Setiap perubahan harga barang-barang ini tidak mempengaruhi permintaan mereka, sedangkan untuk barang-barang yang menghabiskan sebagian besar pendapatan memiliki permintaan elastis, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Perubahan harga barang-barang ini berdampak besar pada permintaannya. 11. Penundaan penggunaan. Komoditas yang permintaannya bisa ditunda memiliki permintaan elastis. Misalnya, jika permintaan untuk membangun rumah ditunda, maka permintaan bahan bangunan seperti batu bata, kapur semen, pasir, dan lain-lain akan menjadi elastis. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.